Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang sistem kekerabatan. Anggota dari kelompok 2 ini yang pertama Arina Dwi Octavia, yang kedua Alfian Widi Santoso, dan ketiga Bagus Chandra Ramadan. Next. Definisi sistem kekerabatan. Dalam satu konsep kelompok maupun suku terkadang kita akan dipaparkan sejak awal, dari awal mula terbentuknya satu kelompok. Kelompok ini tidak semena-mena terjadi sendiri, namun terjadi karena proses kekerabatan itu sendiri. Dalam awalannya, kelompok ini terjadi karena adanya sekumpulan pria dan wanita yang berkumpul tanpa ada ikatan, dan pada akhirnya manusia sadar akan hubungannya. Next. Menurut Suparlan tahun 1986, mendefinisikan sistem kekerabatan adalah serangkaian aturan-aturan yang mengatur penggolongan orang-orang yang sekerabat, yang melibatkan adanya berbagai tingkat hak dan kewajiban di antara orang-orang yang sekerabat, yang membedakannya dengan hubungan-hubungan mereka dengan orang-orang yang tidak tergolong sebagai kerabat. Fungsi dari sistem kekerabatan ini dapat dilihat dari pendapat Schneider dan Crouch, yaitu sebagai berikut. 1. Membuat garis pemisah antara kaum kerabat dan yang bukan kaum kerabat. 2. Menentukan hubungan kekerabatan seseorang dengan yang lain secara tepat. 3. Mengukur jauh dekatnya hubungan kekerabatan seseorang dengan yang lain. 4. Menentukan aturan perilaku kekerabatan antara yang satu dengan yang lain. Next. Adapun kategori-kategori tentang sistem kekerabatan. Pertama, sistem kekerabatan parental atau bilateral. Sistem kekerabatan parental adalah satu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua elemen, yaitu ayah dan ibu. Sistem kekerabatan patrilineal adalah satu sistem kerabat garis keturunan dari ayah saja. Anak akan terhubung dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Kemudian sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ibu saja berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral. Next. Contoh kajian tentang kekerabatan di Indonesia. Memang berbicara tentang sistem kekerabatan, pastinya kita dihadapkan pada budaya-budaya di Indonesia itu sendiri. Yang mana budaya Indonesia itu sendiri memiliki banyak ragamnya. Sebut saja yang pertama adalah sistem kekerabatan Madura. Sistem kekerabatan orang Madura berasal dari dua belah pihak atau bisa disebut parental atau bilateral. Namun pastinya yang lebih mendominasi adalah dari kaum laki-laki itu sendiri atau bisa disebut condong ke patrilineal itu sendiri. Langsung saja kita membahas tentang bagaimana sistem kekerabatan di Madura itu terjadi. Seketurunan dari generasi di atasnya, yaitu kakak atau adik kandung ayah dan kakak atau adik kandung ibu yang disebut Majahati, itu bagi dua, yaitu opo. Dan selain itu untuk paman dan bibi, pembedaan sebutan atas dasar umur dan jenis kelamin juga berlaku untuk saudara kandung dari ego. Ego itu berarti kita sendiri atau kita apa yang berbicara saat ini. Saudara laki-laki yang lebih tua di kakak atau dan saudara perempuan yang lebih tua biasa disebut embu. Hubungan persaudaraan mencakupi sampai 4 generasi ke atas. Paling tua disebut garabuk dan paling muda disebut karepek.
tiga kategori sanak keluarga, yaitu taretan dalam yang berarti kerabat inti yang masuk dalam satu penamaan taretan dalam ini, yaitu 4 generasi ke atas, yaitu ibu, anak, cucu. Dan taretan senma yaitu kerabat dekat, yaitu itu digambarkan setelah setelah kakek nenek dan di bawahnya cucu. Dan taretan jauh yaitu kerabat jauh itu sendiri. Di luar ketiga kategori ini disebut orang luar atau orang luar itu sendiri atau tidak terikat dalam kekeluargaan. Mengacu pada sistem kekerabatan, ternyata sistem kekerabatan itu sendiri mempengaruhi dalam pola pemukiman. Namun tidak seperti kampung Meji yang ada di sini, gambar ini. Kampung Meji di sini itu biasanya berdasarkan pekerjaan, yang mana pekerjaan kebanyakan orang Madura adalah sistem pekerjaan yang disebut-sebut sebagai pekerjaan agraris, yang mana kampung Meji ini bisa dibilang bermukim secara berkelompok secara kecil begitu. Yang mana jika berbicara tentang solidaritas, kampung Meji ini solidaritasnya sangat kuat. Sebut saja dalam buku Carok, saya lupa itu pembuatnya siapa, bahwasannya dalam kampung Meji ini bisa dibilang solidaritasnya kuat. Jika satu harga diri dari anggota kampung tersebut dilecehkan, maka satu kampung Meji bisa berhadapan carok langsung. Yang kedua adalah sistem pemukiman tanian lanjang. Sistem tanian lanjang ini biasanya dianut dalam satu keluarga yang mampu. Bisa disebutkan bahwasanya tanian lanjang ini mencerminkan kombinasi antara uksori lokal dan matri lokal atau uksori matri lokal. Artinya anak perempuan yang sudah menikah tetap tinggal di pekarangan orang tuanya, sedangkan laki-laki yang menikah atau pindah ke pekarangan istri atau mertua. Selain itu, untuk membangun pola pemukiman tanian lanjang ini dibutuhkan perekonomian yang berkecukupan, yang mana harus mapan terlebih dahulu sebelum membangun tanian lanjang itu sendiri. Next. Ya, pekerjaan orang Madura ini yaitu penduduk agraris atau dalam sektor pertanian. Namun di lain sisi, selain penduduk agraris, juga ada yang di wilayah pesisir yang mengandalkan laut untuk bernelayan atau membuat perhiasan. Tak hanya petani dan nelayan saja yang mendominasi, namun juga para penjual senjata tajam untuk carok juga mendominasi sektor perekonomian di sana. Kedua, sistem kekerabatan kepurusa di Bali. Di Bali ada sistem yang berlaku, walaupun tidak terlalu persis, yaitu purusa dan predana. Istilah kepurusa juga diterjemahkan menjadi patrilineal atau predana diterjemahkan menjadi matrilineal. Satu hal lagi, di Bali tidak mengenal istilah parental atau istilah yang setara dengan istilah yang tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwasannya di Bali hanya menganut purusa dan predana. Namun di sisi lain juga patrilineal itu tidak sama dengan kepurusa dan predana tidak sama dengan matrilineal. Dalam hal pewarisan, pihak purusa dalam hal ini istri berhak untuk mewaris seperti halnya saudara-saudara laki-laki lainnya apabila ada. Apabila tidak, maka dialah yang menjadi pewaris tunggal. Apabila dibandingkan antara mereka yang laki-laki yang berstatus kepurusa dan perempuan yang berstatus kepurusa, maka kepurusa laki-laki jauh lebih banyak. Hal ini disebabkan karena lembaga perkawinan nyentana yang mengakibatkan berubahnya status perempuan menjadi kepurusa kebanyakan dilakukan karena terpaksa karena di keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki sebagai penerus keturunan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perkawinan nyentana hanya
keadaan terpaksa. Tradisi mewaris di Bali tidak hanya mewarisi hak atas harta warisan berupa harta benda, juga mewarisi kewajiban seperti memelihara pura, keluarga, ataupun merajan. Sistem kekerabatan Wijena Bati suku Bugis Bone. Masyarakat Bugis Bone sejak dahulu telah menjadikan Bati Nawija sebagai sarana yang membentuk sistem pemerspektif dan orang Bugis memperhitungkan garis keturunannya berdasarkan prinsip parental atau bilateral, yakni hubungan yang memperhitungkan garis ayah dan ibu. Sedangkan jika dilihat dari sudut kelangsungan hak dan kewajiban individu termasuk pewarisan mengikuti prinsip bilineal. Sistem kekerabatan berdasarkan Wijana Bati terikat oleh norma dan nilai-nilai sosial budaya yang dijadikan acuan dalam perkawinan. Aturan atau norma tersebut terangkum dalam Penggadereng, Ade, Siri, Rapang, Wari. Dalam perkawinan masyarakat Bugis Bone masih sangat dipengaruhi oleh hukum adatnya dalam lapisan Karung, misalnya status lapisan sosial berdasarkan Wija atau Bati masih diperhitungkan. Masih sering dilakukan kebiasaan menelusuri keturunan yang disebut Macucung Bati. Sistem kekerabatan suku Baduy. Secara adat, masyarakat Baduy atau Kanekes dipimpin oleh Pun. Pun bertugas sebagai pengendali hukum adat dan tatanan kehidupan masyarakat yang menganut ajaran Sunda Wiwitan. Peninggalan nenek moyang dan Pun tidak boleh meninggalkan kampungnya. Masyarakat Baduy memiliki sistem kekerabatan yang dianut di tempatnya. Suku Baduy menggunakan sistem kekerabatan bilineal, yaitu mereka mengikuti garis keturunan dari ayah dan ibu. Di dalam proses pernikahan, pasangan yang akan menikah selalu dijodohkan. Orang tua laki-laki akan bersilaturahmi kepada orang tua perempuan maksud saya, dan memperkenalkan kedua anak mereka masing-masing dalam sistem kekerabatan. Ini masyarakat Baduy masih menggunakan sistem perjodohan dalam proses pernikahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya Arlina. Selanjutnya adalah sistem kekerabatan suku Minang. Kebudayaan Minangkabau menganut sistem matrilineal. Nenek moyang orang Minang sudah berketetapan hati untuk menghitung garis keturunannya berdasarkan garis keturunan ibu. Asal sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau ada 3. Yang pertama, garis keturunan dihitung menurut garis keturunan ibu. Yang kedua, suku anak menurut suku ibu. Yang ketiga, pusako tinggi turun dari mama ke kamanakan, pusako rendah turun dari bapak kepada anak. Dalam kenyataan sampai saat ini, masyarakat Minangkabau masih bertahan dengan garis keturunan ibu dan tidak mengalami evolusi. Di samping itu, garis keturunan ibu di Minangkabau erat kaitannya dengan sistem kewarisan sako dan pusako. Seandainya garis keturunan mengalami perubahan, maka akan terjadi suatu perubahan dari sedi-sedi adat Minangkabau sendiri. Next. Inti dari sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau ini adalah Parui. Kelompok sosial lainnya yang merupakan pecahan dari Parui adalah Jurai. Secara garis besar, faktor-faktor yang mengikat kaum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang sekaum seketurunan. Yang kedua, orang yang sekaum sehina semalu. Yang ketiga, orang yang sekaum sepandam sepekuburan. Yang keempat, orang yang sekaum seberat seringan. Yang kelima, orang yang sekaum seharta sepusaka. Next. Sistem kekerabatan pada era modern. Dalam kehidupan bermasyarakat masih merekat sistem kekerabatan yang menguatkan hubungan satu sama lain. Hal ini terwujud dalam acara-acara dilakukan di tengah masyarakat, baik secara khusus untuk keluarga maupun acara yang menjadi bagian dari acara sosial kemasyarakatan. Misalnya sunatan, pernikahan, selamatan, dan syukuran. Di masa kekinian, hubungan kekerabatan karena kekeluargaan kadang mengalami persoalan dan permusuhan, bisa karena pembagian harta warisan yang dianggap kurang adil, atau ada yang merasa lebih berhak daripada yang lain tentang peninggalan orang tua. Juga karena timbul kurangnya komunikasi di antara keluarga. Hal ini tidak saja karena tempat tinggalnya yang jauh, tetapi tidak masifnya komunikasi dan silaturahmi.
Ketika ada salah satu anggota keluarga memutuskan merantau atau tinggal di kampung yang jauh, praktis kekeluargaan secara biologis ini akan jarang bersua dan hubungan kekeluargaan hanya menjadi simbol saja. Namun secara kedalaman rasa karena garis keturunan agak renggang. Kondisi seperti ini akan membawa dampak pada generasi berikutnya, sebab mereka akan kehilangan informasi dan muncul kerenggangan yang cukup akut, karena jarangnya bertemu walaupun mereka sebenarnya memiliki hubungan kekeluargaan. Fenomena ini nampaknya menjadi rahasia umum di tengah-tengah masyarakat modern. Kadang seorang merasa memiliki hubungan yang baik dengan tetangga yang tidak punya garis darah keturunan, dibandingkan keluarganya yang benar-benar ada dasar jejak histori garis keturunan secara biologis. Di sisi yang lain, seseorang bisa lebih akrab dengan orang lain hanya karena hubungan emosional yang cukup baik, bahkan lebih akrab dibandingkan dengan keluarganya yang punya hubungan biologis dengan dirinya. Kekerabatan karena emosional ini muncul bisa berawal dari pekerjaan, komunikasi yang masif, interaksi, dan bahkan perjumpaan yang kebetulan dalam suatu perjalanan karena kenal mengenal satu sama lain. Perbedaan antara sistem kekerabatan tradisional dengan sistem kekerabatan modern. Dalam persoalan ini, kita mengetahui bahwa sistem kekerabatan antara tradisional dan modern jauh berbeda. Sebut saja tadi dalam pembahasan sistem kekerabatan tradisional dan fenomena sistem kekerabatan modern, ada satu perbedaan yang mana jika berbicara kekerabatan tradisional, kita hanya melihat hubungan secara biologis saja. Sebut saja Madura dan sistem permukiman Tanean Lanjang, yang mana memang hal tersebut diisi oleh satu keluarga saja. Namun, jika berbicara era modern, pemukiman perumahan sudah tidak melihat keluarga saja, namun secara lapisan masyarakat, baik itu pekerja ataupun bos perusahaan. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.